Eliano Reinders siap tampil starter menghadapi Arab Saudi. Kabar buruk, Kevin Dix dipastikan absen bela Indonesia melawan Arab Saudi. Rentetan hasil buruk timnas Indonesia, Erick Thohir siap mundur dari ketua PSSI. Usai laga vs Jepang, Erick tanya ke Ole Romeni, yakin bela Indonesia? Kita kalah 4-0 loh. Eliano Reinders siap tampil starter menghadapi Arab Saudi. Belakangan ini, nama Eliano Reinders kembali menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain naturalisasi berdarah Belanda ini sempat absen dalam 2 laga penting timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketidakhadiran Reinders dalam pertandingan melawan China, tanggal 15 Oktober tahun 2024, dan Jepang, tanggal 15 November tahun 2024, menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar. Banyak yang mempertanyakan keputusan pelatih Shin Tae-yong, STY, untuk mencoret pemain PEC Zwolle itu dari daftar skuad. Padahal, ekspektasi terhadap pemain muda ini cukup tinggi sejak ia resmi menjadi bagian dari tim Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya menjelaskan bahwa pencoretan Eliano bukan tanpa alasan. Ia menganggap kualitas Reinders belum memenuhi standar untuk bersaing di level internasional, terutama menghadapi lawan-lawan berat seperti China dan Jepang. Namun, pernyataan ini menuai beragam reaksi dari pendukung timnas. Sebagian merasa kecewa dan mempertanyakan langkah naturalisasi yang dilakukan jika sang pemain dinilai kurang mumpuni. Kalau memang kualitasnya belum cukup, kenapa harus repot-repot menaturalisasi? Bukankah ada pemain lokal yang layak diberi kesempatan? Ujar salah satu warganet yang aktif membahas isu ini di media sosial. Reinders berpeluang besar tampil sebagai starter melawan Arab Saudi. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim terkuat di Asia. Jika dipercaya turun sejak awal, ini akan menjadi kesempatan emas bagi Eliano untuk membuktikan bahwa dirinya layak membela Panji Garuda di pentas internasional. Tak hanya itu, Eliano juga memiliki motivasi pribadi untuk membungkam kritik yang selama ini diarahkan kepadanya. Kesempatan ini bisa menjadi momen pembuktian, baik kepada pelatih maupun supporter yang sempat meragukannya. Kini, sorotan publik tertuju pada keputusan akhir STY terkait starting si timnas Indonesia. Apakah Eliano Reinders akan mendapatkan kepercayaan penuh? Atau, ia harus kembali menunggu giliran dari bangku cadangan? Semua akan terjawab dalam pertandingan yang dinantikan oleh jutaan pendukung Merah Putih. Kabar buruk, Kevin Dix dipastikan absen bela Indonesia melawan Arab Saudi. Bek anyar timnas Indonesia, Kevin Dix, memberikan kabar kurang menyenangkan jelang laga krusial melawan Arab Saudi. Pemain naturalisasi asal Belanda itu memastikan dirinya tidak akan tampil dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Kevin mengaku sangat kecewa dengan situasi ini. Ia sebelumnya menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di matchday 5 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Namun, debutnya yang berlangsung di hadapan ribuan pendukung Merah Putih di SUGBK itu harus berakhir pahit. Pemain FC Copenhagen tersebut hanya mampu bermain selama 40 menit. Ia terpaksa ditarik keluar akibat cedera kaki kiri yang dialaminya setelah benturan keras. Kevin kemudian digantikan oleh Sandy Walsh. Cedera ini tak hanya mengakhiri debutnya lebih cepat, tetapi juga menjadi pukulan bagi timnas Indonesia yang sangat membutuhkan kehadirannya di lini belakang. Sempat ada harapan bahwa Kevin bisa pulih lebih cepat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia menjalani terapi intensif dengan tujuan agar dapat kembali merumput melawan Arab Saudi. Namun, kenyataan berkata lain. Kevin melalui unggahannya di akun X, dulu Twitter, mengonfirmasi bahwa ia belum sepenuhnya pulih dan tidak bisa bermain. Sayangnya, Sabtu lalu saya harus meninggalkan lapangan karena cedera. Saya telah bekerja keras untuk pulih tepat waktu, tetapi pertandingan besok datang terlalu cepat bagi saya untuk kembali, tulis Kevin di media sosialnya. Kevin tak dapat menyembunyikan rasa kecewanya. Ia mengungkapkan betapa besarnya keinginannya untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia di laga penting ini. Meski begitu, Kevin tetap menunjukkan dukungan penuhnya kepada rekan-rekan setim.
Ini sangat mengecewakan bagi saya, karena saya ingin memberikan segalanya untuk negara saya. Namun, saya memiliki keyakinan penuh pada rekan satu tim saya dan kemampuan mereka untuk memberikan segalanya besok, tulisnya. Kevin juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pendukung timnas Indonesia. Ia meminta para supporter untuk terus memberikan semangat kepada skuad Garuda, meskipun dirinya tidak bisa berada di lapangan. Terima kasih kepada semua penggemar atas dukungan besar Anda. Mari terus percaya dan berjuang untuk negara kita yang indah, tambahnya. Absennya Kevin menjadi tantangan besar bagi pelatih Sintayong, yang harus memutar otak untuk menemukan pengganti sepadan. Namun, dengan semangat juang tinggi, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan performa terbaik demi meraih hasil positif melawan Arab Saudi. Rentetan hasil buruk timnas Indonesia, Erick Thohir siap mundur dari Ketua PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatannya jika seluruh elemen timnas Indonesia tidak lagi percaya pada proyek besar yang tengah dijalankan. Pernyataan ini muncul usai hasil buruk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Gol bunuh diri Justin Hubner serta aksi gemilang Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara menjadi penyebab kekalahan tersebut. Kekalahan ini membuat Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup C dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Kondisi ini semakin mempersulit posisi timnas Indonesia untuk melaju ke ronde keempat. Meski demikian, peluang masih terbuka jika mereka mampu meraih poin saat menghadapi Arab Saudi pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Target minimal finish di peringkat 3 atau 4 grup C masih diupayakan untuk menjaga asa lolos ke tahap berikutnya. Di tengah tekanan besar, Erick Thohir menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas. Dalam wawancara pada Minggu, tanggal 17 November tahun 2024, ia menyoroti ketidakmampuan tim dalam memaksimalkan potensi saat menghadapi laga-laga penting. Jepang adalah tim terkuat, kita harus evaluasi posisi kita saat menghadapi tim seperti mereka. Ini penting agar kita tahu di mana kita berdiri jika ingin terus berkembang dan mencapai posisi 9 besar di Asia, ujar Erick di Stadion Madia, Kompleks GBK. Erick juga menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya ditujukan kepada pelatih atau pemain, tetapi kepada seluruh sistem yang terlibat dalam proyek pengembangan timnas Indonesia. Seperti yang saya sampaikan kemarin di ruang ganti, ini evaluasi besar-besaran. Kalau pemain tidak percaya, kalau pelatih tidak percaya, saya siap mundur. Kalau tidak ada kepercayaan, selesai sudah, tegasnya. Ia juga mengkritik performa timnas yang dianggap tidak maksimal dalam pertandingan-pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan. Hal ini menjadi poin utama Erick dalam mendesak adanya introspeksi menyeluruh di setiap lini. Saya tantang pelatih, pemain, semua, untuk introspeksi diri. Ini bukan soal hasil melawan Jepang saja, tapi juga soal mentalitas di laga-laga lain yang harusnya bisa kita menangkan, imbuhnya. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan melawan Arab Saudi. Selain menjadi penentu nasib Indonesia di grup C, laga ini juga akan menjadi ujian sejauh mana proyek besar timnas Indonesia dapat menghasilkan perubahan nyata. Usai laga vs Jepang, Erick tanya ke Ole Romeni, yakin bela Indonesia? Kita kalah 4-0 loh. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengadakan pertemuan penting dengan Ole Romeni, penyerang berdarah Indonesia yang kini bermain untuk FC Utrecht. Dalam pertemuan tersebut, Erick memuji keseriusan Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0 lawan Jepang, yakin? Dia bilang, yakin, saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik, ujar Erick saat berbicara kepada media. Romeni, yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara, menegaskan komitmennya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sang pemain juga mengaku siap menghadapi tantangan apapun demi membela Merah Putih. Proses naturalisasi Romeni kini tengah dipercepat.
Jika semuanya berjalan lancar, pemain berusia 24 tahun itu diproyeksikan sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret tahun 2025. Dalam jadwal tersebut, Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain, dua lawan berat yang menjadi ujian penting bagi Romeni. Erik percaya kehadiran Romeni akan menjadi solusi atas permasalahan utama timnas Indonesia, yaitu lini depan yang kurang tajam. Erik menyoroti ketidakmampuan skuad Garuda untuk mengonversi peluang menjadi gol, terutama saat melawan Irak di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau Ole nanti benar-benar gabung di bulan Maret, dia akan mengisi bagian yang hilang. Waktu lawan Irak, kita sudah menekan di babak pertama tapi tidak bisa cetak gol. Babak kedua, kita malah kebobolan. Memang striker adalah bagian yang hilang itu, jelas Erik. Erik juga mengapresiasi komitmen Romeni yang tetap ingin membela timnas Indonesia meski skuad saat ini sedang menghadapi tekanan besar. Terima kasih oleh Romeni, walaupun dalam situasi tim nasional tertekan, dia masih punya komitmen. Ini merah putih juga. Dari Medan, mungkin anak Medan Fighter juga, tambahnya dengan nada optimis. Kehadiran Romeni diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi performa timnas Indonesia di laga-laga mendatang. Selain memperkuat lini serang, ia diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan. Dengan potensi besar yang dimiliki Romeni dan dukungan penuh dari PSSI, optimisme Erik bahwa Garuda bisa bangkit kembali pun semakin besar.